Oke, halo Soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan pada kesempatan siang hari yang begitu panas ini, ya Benito. Iya, Bu. Ini kita masih melanjutkan podcast bersama dengan mahasiswa-mahasiswa saya di kelas perilaku konsumen untuk Prodi Pemasaran Digital FPWNJ. Nah, sudah ada siapa di sini? Boleh memperkenalkan diri dulu? Oke, halo semua. Perkenalkan saya Benito Juhantio. Biasa dipanggil Benito dari kelas B Pemasaran Digital Angkatan 2022. Oke, apa kabar Benito? Alhamdulillah baik, Ibu. Panggilannya Benito ya? Iya, betul. Panggilan Benito, Benito. oke. Kalau Ibu sendiri kabarnya gimana, Bu? Saya alhamdulillah juga sehat Benito. Nah Benito, sebelum kita masuk ke pembahasan kita tentang perilaku konsumen, saya tuh biasanya punya sapaan untuk para soulmate gitu ya. Saya nyebutnya soulmate ya, yang biasa menyaksikan video-video di channel saya di Mate Channel. Nah kira-kira Benito mau coba sapa soulmate dulu nggak? Boleh, Bu. Ya, udah tahu caranya belum? Boleh sekalian, Ibu. Oh diajarin. iya, oke. Halo soulmate, good day mates gitu. Halo soulmates, good day mates. Nah mantap, nggak apa-apa ya, kalau sekarang kan nggak apa-apa ya, gini nggak apa-apa ya. Boleh, Bu. Kan udah lewat masa pemilu gitu ya. Oke Benito, kita mau bahas apa hari ini? Untuk hari ini kita mau bahas mengenai Indomaret, Ibu. Oke. Ya, Perilaku konsumen di Indomaret. betul. Oke, berarti Benito dan teman-teman itu sudah melakukan riset gitu ya. Betul. Riset kepada berapa orang total respondennya? Total responden yang kita riset itu sekitar 10. 10 orang. Ya, jadi kita melakukan riset itu langsung ke Indomaretnya. Untuk Indomaret itu kita beberapa Indomaret, jadi nggak satu aja. Oke. Jadi kurang lebih untuk responden kita itu ada 9 perempuan dan 1 laki-laki. Oke, berarti ini sudah masuk ke hasil risetnya ya. Iya. Nah, boleh coba silahkan diceritakan hasil riset secara keseluruhan nih. Apa yang sudah Benito dan teman-teman dapatkan dan bisa nanti disimpulkan kira-kira perilaku konsumennya Indomaret itu seperti apa ya. Silahkan Benito. Ya, untuk sisi demografi itu rata-rata yang kita riset itu di kalangan remaja atau mungkin bisa dibilang mahasiswi. Jadi pantaran umur 19 sampai 20 ke atas, dan juga ada yang umurnya tuh udah di atas 50 gitu, Bu. Oh gitu. Dari 10 orang yang kalian riset Iya, itu? betul, dari 10 Oke. orang. Kemudian itu dari sisi usia. Dari sisi gender tadi udah disebutkan juga Iya, ya? betul. 9 perempuan, 1 laki-laki. Ya berarti kebanyakan yang datang ke Indomaret itu adalah konsumen perempuan ya? Iya, betul. Lebih banyak dibandingkan konsumen laki-laki. Dan itu wajar ya Benito ya? Iya, betul, Bu. Iya, karena perempuan suka belanja gitu ya. Jadi pasti toko-toko retail seperti itu akan didominasi sama konsumen perempuan gitu ya. Kemudian setelah gender, usia, terus ada apa lagi dari sisi demografi? Untuk tingkat pendidikan biasanya, Bu, Pendidikan? juga. Iya, untuk tingkat pendidikan yang biasa belanja di Indomaret itu di kalangan S1 gitu, Bu. Oke. Ya tadi ya remaja, dewasa. Iya, betul. Oke, kemudian masih masuk ya pendidikan. Dan juga untuk masing-masing Indomaret itu kan kita nggak di satu tempat aja ya, Bu ya. Kita tuh ada di 3 tempat. Yang pertama itu ada di Jakarta, yang kedua ada di Tangerang, lalu ada di Bekasi itu, Bu. Jadi 10 orang itu pun tersebar di antara 3, dan emang kalau yang berdasarkan kita lihat tadi itu gender itu, jadi 10 itu udah tersebar ke 3 itu, Bu. Jadi emang berdasarkan riset kita dari 3 tempat itu juga paling banyak berdasarkan gender itu dari perempuan. Iya, oke. Ya. Jadi mau di mana-mana gitu ya, mau di Jakarta, mau di Bekasi, mau di Tangerang, yang belanja itu emang kebanyakan perempuan gitu ya. Betul, Ibu. Oke, kesimpulan yang sangat menarik sekali Benito. Oke, kemudian kalau udah nih demografi udah gitu ya, kemudian apalagi yang bisa disimpulkan dari hasil riset yang sudah diperoleh dari selain Iya, demografi. betul. Untuk kita bisa lihat juga dari ini, Bu ya. Kenapa mereka belanja atau mungkin apa yang mereka belanjakan. Jadi dari responden kita itu sekitar 43,5% itu membeli kebutuhan rutin itu. Kebutuhan rutin sehari-hari yang emang diperlukan oleh masing-masing konsumen. Ya. Lalu ada sekitar 20% itu fokus pada makanan dan juga minuman. Jadi bisa jadi membeli jajanan atau membeli minuman yang instan gitu, Bu, yang seperti teh botol atau fruity. Lalu 10% itu belanja untuk kebutuhan mendadak. Oh, Jadi insidental iya, ya. betul.
Oke, berarti kebanyakan ke sana itu memang datang buat membeli kebutuhan sehari-hari, Iya betul. kebutuhan rumah tangga gitu ya, yang memang mungkin mungkin bukan belanja bulanan ya. Jadi kan biasanya tuh kalau kayak store Indomaret atau Alfamart itu kan biasanya berada di daerah pemukiman penduduk Iya kan. betul. Nah, terus mungkin dekat sama rumah mereka. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, ada yang habis di rumah, langsung deh gitu ya ke Iya. Indomaret atau ke Alfamart yang terdekat dari rumah mereka. Oke, jadi nggak jauh-jauh dari kebutuhan rumah tangga, dari makanan, minuman, siap saji gitu ya, dan seterusnya. Oke, terus apa lagi kira-kira Benito? Mungkin kita melenceng dikit ya Bu ya. Mm-mm. Eh, jadi saya juga baru tahu juga gitu. Indomaret itu ternyata kan didirikan kan tahun 1998. Nah, Oke. target utama pasar mereka pada saat itu untuk memenuhi kebutuhan para karyawan nih, Bu. Hmm. Dan kalau berdasarkan riset kita memang tidak terlalu jauh juga ya Bu ya. Kan para terdapat para mahasiswa dan juga para pekerja yang emang untuk menurut visi utama mereka tuh masih sesuai gitu Bu. Pertama kali store-nya di mana sih emang? Tahu nggak sih di Saya kurang Indomaret? tahu itu Bu. Tapi Tapi target utamanya karyawan. target utama itu visi utama mereka pada saat untuk membangun Indomaret paling utama adalah membantu karyawan yang bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan utama mereka. Oh, oke. Jadi seperti membeli makanan, membeli minuman. Jadi eh, tidak terlalu jauh dari Ya, hasil tujuan, riset yang iya, yang dan teman-teman peroleh. tidak terlalu jauh juga dari yang mereka pekerjakan sekarang. Oh, Tapi kan kalau dulu paling utamanya karyawan, kalau sekarang beralih paling ya. ya beralih sedikit menuju eh, para kaum Pelajar, pelajar, mahasiswa, mahasiswa, atau ibu, mungkin tadi ibu-ibu iya, rumah ibu tangga rumah ya. tangga, iya Ya, betul. karena store-nya dekat dengan pemukiman penduduk. Oke, terus apa lagi Benito? Yang menarik dari perilaku konsumennya Indomaret? Untuk perilaku konsumen ya ibu ya. Mm-mm. Untuk mayoritas eh, konsumen yang kita sudah analisa, Mm-mm. mereka tuh melakukan transaksi di kisaran 100.000 sampai 300.000. Jadi Oke. memang kalau mau dibilang kebutuhan utama sudah mencukupi, tapi kalau kita lihat berdasarkan faktor lainnya kan 300.000 menurut saya sih masih kurang memadai Bu ya buat kebutuhan belanja bulanan. Iya. Mm-mm. Jadi memang menurut saya untuk utamanya itu untuk membeli harian atau Ya. juga untuk membeli mingguan gitu Bu. Ya. Jadi kayak apa ya, tiba-tiba aja Iya belanja betul ya. tiba-tiba. Kayak tadi misalnya di rumah ada yang kurang nih, ya udah deh ke Indomaret dulu gitu ya. Betul. Ada yang habis ke Indomaret dulu, tapi bukan sesuatu yang sifatnya itu memang di list gitu ya, catatan untuk belanja bulanan ya. Karena Iya tadi lihat betul. dari range harga atau nilai transaksi yang dikeluarkan masih lebih rendah ya dari 300.000, 100 sampai 300.000 Betul rupiah. Ibu. Oke. Kemudian apa lagi Benito? Nah, yang menarik itu Bu, 8 dari 10 itu setia terhadap Indomaret yang dipengaruhi oleh harga terjangkau, kesetiaan. Lalu juga kesetiaan mereka terhadap yang di produk-produk yang dijual oleh Ya. Indomaret tersebut. Ya, jadi termasuk konsumen yang lumayan loyal ya. Betul. Lumayan loyal. Oke, terus apa lagi? Dan saya juga baru tahu Bu, kalau Indomaret itu biasanya ketika ada Alfamart yang berdekatan atau saingan, mereka akan menjual produk dengan harga yang jauh lebih murah Oh ya? dibanding iya itu Bu. Berarti saya harus cari tuh dong ya, yang tokonya deketan ya. Iya. Indomaret sama Alfamart itu deketan, terus harganya sering dikasih apa? Promo, diskon Sering gitu ya. dikasih jadi ketika Indomaret itu berdiri sendiri di suatu lokasi, seandainya misal di Tebet, lalu cuma ada Indomaret aja, itu mereka jualnya jauh lebih mahal. Tapi Oh. ya jadi dibandingkan ketika mereka itu menjual, mereka tuh berdagangan Deketan. di sampingnya persis atau kisaran 50 meter itu ada Alfamart, Ada Alfamart. itu mereka akan jual jauh lebih murah supaya lebih kompetitif gitu. Oke, ya. Ya itu salah satu strategi juga Iya, ya. betul. Strategi supaya bisa bertahan di lokasi itu gitu ya. Betul, Dan Ibu. itu menarik, fun fact ya. Fakta yang sangat menarik gitu ya. Saya baru tahu tuh kalau ternyata ada strategi seperti itu. Mungkin nanti akan coba saya datangi Indomaret sama Alfamart yang berdekatan itu. Oke, terus apa lagi Benito? Nah, salah satu fakta lagi ya Bu ya, dari 10 narasumber, sekitar 60% itu mempertimbangkan secara matang hal yang akan mereka beli gitu Bu. Iya, sekitar 60% akan melakukan rencana matang sebelum membeli, sekitar 10% itu akan impulsif, Ya.
dan 30% lainnya itu akan mengalami kedua pola pembelian tersebut. Jadi fluktuatif gitu. Ya. Itu menarik juga karena kan seperti yang kita tahu kalau harga produk di Indomaret ataupun misalnya convenience store kayak Alfamart itu kan masih lumayan terjangkau Iya, ya. betul. Tapi ternyata orang-orang yang datang ke sana itu tidak impulsif ya. Padahal kan harganya relatif murah, tapi mereka tuh datang ke sana itu memang karena ada pembelian yang sifatnya terencana gitu ya, betul. bukan impulsif. Yang itu menarik. Masih masuk juga ke yang bagian awal tadi itu Bu, yang pembelian itu di kisaran 100 sampai 300 ribu. Ya. Karena kan kalau emang benar-benar kalau emang terencana kan emang di kisaran segitu kan berarti udah ditotalkan secara langsung ya Bu betul. ya. Kalau impulsif bisa jadi lebih dari itu. Iya bisa. Gitu ya. Oke, good. Berarti dari hasil risetnya match satu sama lain ya. Betul Ibu. Benito. Jadi kalau dikaitkan antara satu sama lain di setiap poin riset yang teman-teman dapat itu sesuai gitu ya. Oke, ada apa lagi hasil risetnya? Sekarang ini kita bahas tentang promo atau diskon dari Indomaret ya Bu ya. Oke, ya ini bagian yang paling saya suka nih kayaknya. Gimana? Jadi untuk promo atau diskon itu lumayan berpengaruh Ibu terhadap ketertarikan konsumen ketika ingin berbelanja. Tetapi itu tidak semuanya, hanya sebagian saja. Oke. Ya, jadi mayoritas ya saya rasa ya, apalagi tadi kalau konsumennya 9 dari 10 tuh perempuan. Nah, itu Iya, pasti betul. tertarik semua tuh sama yang namanya promo atau diskon gitu ya. Oke, menarik sekali Benito. Ada closing statement nggak secara keseluruhan, kesimpulan dari hasil riset yang teman-teman dapatin apa? Untuk Indomaret ini Untuk terutama. Indomaret Ibu ya. Indomaret itu sebagai sebuah perusahaan retail itu cukup memberikan dampak Ibu ya. Yang dimana mereka memberikan layanan yang cukup besar untuk para mahasiswa, para pekerja dan juga ibu rumah tangga. Yang akan tetapi berdasarkan riset yang telah kita buat itu memang sekitar 60% yang menurut saya itu persen yang cukup besar, yang dimana mereka membeli barang itu berdasarkan pemikiran yang cukup matang gitu Bu. Good, terima kasih ya Benito untuk insight perilaku konsumen terutama di toko retail atau convenience store Indomaret gitu ya. Siap, Saya Ibu. percaya juga Soulmate juga pasti pernah punya pengalaman berbelanja di Indomaret gitu ya. Boleh mungkin tulis di kolom komen kira-kira pengalaman berbelanja seperti apa yang teman-teman sudah dapatkan di Indomaret. Ini timnya sibuk nih, timnya Benito. Ini paling rame kayaknya timnya Benito. Karena sore Ibu. Udah sore. Oke, sampai jumpa Soulmate di video-video marketing berikutnya. Kita bareng ya bilangnya good day mates gitu Oke, ya. Bu. Oke. 1, 2, 3. Good day, mates. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Makanya itu tadi Udah nih, demografi udah. dan juga para pekerja yang emang